memahami reseptor apa yang bagaimana supaya bisa mencapai ke sana dan seterusnya, baru kemudian dikembangkan untuk obat-obatan tersebut. Nah, kemudian ini juga sangat penting nih, melembabkan udara. Kenapa sangat penting? Kalau sampai udara yang masuk itu tidak lembab, akan ada sel di sepanjang saluran napas kita yang rusak. Sel apa itu? Sel epitel bersilia. Kayak apa sel epitel bersilia? Lihat di sini yang paling kelihatan potongannya ya. Ini ada sel yang kayak rambut-rambut. Ini namanya sel epitel bersilia. Kenapa kalau dia rusak? Dia ini sangat berperan untuk membuang patogen yang sudah tertrapping oleh mukus. Jadi tubuh kita itu ketika ada iritan, kemudian kita ingin men-trapping iritan itu, seringkali tubuh kita akan mengeluarkan lebih banyak lendir. Tujuannya buat apa? Untuk supaya lebih bisa men-trapping. Tapi bayangkan kalau lendir itu kemudian dibiarkan gitu. Apa yang terjadi? Malah sesek, nutupin saluran napas. Nah, karena itu kita butuh silia ini. Makanya namanya mukosiliary eskalator karena ini kerjasama antara mukus dengan silia di sini untuk mengangkat ya, atau menggerakkan si mukus yang sudah mentrapping itu menuju ke faring. Nah, kenapa kok diarahnya ke faring? Kok nggak malah di mana ya, misal ke hidung? Nah, itu susah ngeluarinnya. Kalau di faring itu kita bisa dengan sadar untuk mendahakkan, mengeluarkan gitu ya, sehingga kita bisa mengatur volunteer. Atau kalau misalnya teman-teman kerasa nih kan dia udah diangkat nih sama si silianya itu udah sampai faring, akan kerasa kok kayak ada dahak-dahak gitu ya. Tapi aduh di depanku ada kecenganku, aku malu kalau ngeluarin itu. Bisa kita telan gitu ya. Jadi di faring itu kita mengatur secara sadar. Makanya diarahkannya ke sana. Jadi kalau yang di hidung dia akan ke belakang karena hidung kan di atasnya faring ya. Jadi di belakang. Tapi kalau yang di bawahnya faring dia akan ke atas. Nah, sebegitu pentingnya silia ini sehingga ketika udara yang masuk itu tidak lembab, kemudian silianya rusak, maka orang itu akan mudah terkena infeksi. Nah, ini juga yang mendasari sekarang pemberian oksigen itu juga umumnya sudah diberikan pelembapan ya, ada airnya gitu ya. Nah, karena kok kita bisa melembabkan udara di hidung? Satu, tadi mukus ya. Mukus itu tadi fungsinya tidak hanya untuk trapping, tapi juga untuk melembabkan. Kemudian ini kita punya kelenjar lakrimalis atau air mata. Ini tidak hanya keluar air matanya kalau pas sedih, kalau pas nangis, tapi dia keluar secara ritmis karena kita perlu membasahi juga membasahi juga mata ya kan. Nah, dan kita punya lubang nanti dilihat ya, di depan kaca deket gitu akan kelihatan ada lubang kecil di deket ujung sini, deket hidung. Lubang kecil bawah dan atas. Nah, inilah tempat pintu masuk dari cairan air mata tadi yang dihasilkan, diarahkan kemana? Di hidung, sehingga ikut melembabkan udara yang di hidung gitu. Nah, inilah kenapa juga kalau kalian nangis selalu pilek. Nah, kalau ada orang nangis kok nggak pilek, nah itu diajak ke spesialis THT aja. Mungkin salurannya ini buntu gitu ya, karena normalnya akan selalu diiringi pilek karena air mata itu akan sebagian masuk ke dalam hidung. Nah, terus sekret yang lain dari mana? Kita punya sinus paranassus, ruangan-ruangan di tengkorak sini yang sebetulnya ruangannya itu kosong. Sebagian besar isinya udara dan harus berisi udara ya. Jadi nggak boleh bercairan. Tapi sel di situ bisa menghasilkan sedikit cairan yang ikut turut melembabkan udara yang masuk lewat hidung. Jadi makanya kalau napas upayakan selalu lewat hidung. Terus kalau lagi olahraga gimana ya? Kalau lagi olahraga
tentu tidak bisa kita hindari, akan pasti napas lewat mulut. Nah, imunnya harus dinaikkan. Jangan sampai sudahlah begadang, kalau begadang bikin imunnya turun ya, habis itu besoknya maraton yang sampai mulutnya terbuka dalam waktu, kalau maraton tuh mungkin butuh 3 jam 4 jam ya. Nah, itu nanti akan beresiko tinggi untuk terjadi infeksi saluran napas. Termasuk kita sebagai tenaga medis ngasih oksigen lewat nasal kecepatan. Dikasihnya 10 liter per menit, cepet banget. Nah, itu juga akan meningkatkan resiko infeksi. Nah, jadi hati-hati. Harusnya kalau mau pakai nasal kanul ya jangan sampai 10 liter per menit, paling banyak ya 5 liter. Lah ini butuhnya banyak ya, soalnya dia oksigennya rendah ya gini ya. Supaya hidung sendiri yang akan mengatur seberapa kecepatan untuk dihirup. Bukan yang alatnya langsung bus-bus begitu, sehingga malah menambah masalah lainnya. Nah, fungsi nasal yang terakhir yang kita ketahui bersama adalah mencium bau, karena di situ ada nervus olfaktorius. Nah, kemudian gas tadi, udara tadi yang sudah sampai di hidung dan dia sudah berhasil melewati hidung akan kemana? Dia akan ke nasofaring, yaitu faring yang setinggi nasal. Struktur penting di nasofaring setidaknya ada 2. Yang pertama adalah tonsil faringea. Nah, ada banyak tonsil supaya tidak terbalik-balik. Diingat saja posisinya. Karena ini posisinya faring, maka namanya tonsila faringea. Fungsinya adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Dan ini sudah diposisikan oleh pencipta kita yang Maha Kuasa di posisi yang sangat strategis, di pojok. Ketika udara masuk, mau ke faring yang lebih inferior, itu akan besar kemungkinannya nabrak dulu ke tonsila faringea. Sedangkan di sana ada sistem kekebalan tubuh yang sudah berjalan. Sehingga ketika tidak sengaja ada partikel patogen yang masuk bersama udara napas kita, itu akan segera dikenali sistem imun kita. Dan sistem imun kita akan segera aktif untuk mengeliminasi patogen tersebut gitu ya. Ini salah satu mekanisme yang kita punya. Tadi dibersihkan, ada juga sistem imun yang bergerak di sana. Nah, hidung ini juga punya peran menjaga membran timpani. Ya, jauh ya, membran timpani itu ada di telinga. Hidung ada di sini, membran timpaninya di sini. Hubungannya apa? Mereka dihubungkan melalui apa ya ini? Saluran ya. Saluran yang namanya tuba eustasius. Jadi, bagaimana bisa menjaga membran timpani? Ini telinga bagian tengah. Ini kan telinga luar ya. Sini telinga luar dibatasi oleh membran timpani. Lalu ada telinga tengah. Telinga tengah ini dikelilingi oleh tulang-tulang membran timpani dan juga ini ada pintu kecil, pintu dari eustasius. Kalau kita tidak berpindah tempat yang menyebabkan adanya perpindahan atau perbedaan tekanan udara, tidak masalah. Tetapi coba perhatikan kalau waktu adik-adik naik pesawat atau bahkan hanya naik mobil yang ke tempat yang agak tinggi atau hiking, pasti akan merasakan telinganya nggak nyaman. Apa yang terjadi? Sebenarnya karena ketika di bawah tekanan udara itu 760 mm air raksa. Jadi tekanan di telinga luar, di telinga tengah, dan di hidung itu sama, 760 mm air raksa. Tapi begitu kita ke tempat yang tinggi, tekanan di atas itu rendah. Anggaplah 700. Nah, karena telinga itu tidak ada sekatnya ya kan, ini lubang, jadi dia berhubungan dengan dunia luar, maka tekanan di liang telinga luar ini pasti akan sama dengan tekanan atmosfer. Dia jadi 700 juga, jadi dia akan turun tekanan di sini. Hidung pun sama, karena hidung kita nggak ada sekatnya, berlubang kan hidungnya, jadi pasti akan berkontak juga dengan atmosfer. Tekannya akan 700. Tetapi
Tapi karena telinga tengah ini ruangan yang tertutup, dia tetap 760. Nah, perbedaan tekanan ini membuat udara di dalam telinga tengah ini kedorong keluar. Mendorong siapa? Mendorong membran timpani. Itu yang membuat terus telinga kok nggak nyaman ya, rasanya kayak agak tuli. Itu karena membran timpani yang terdorong keluar. Kalau perbedaannya nggak terlalu banyak, paling cuman kerasa nggak nyaman. Tapi kalau perbedaan tekanannya jauh, membran timpani bahkan sampai bisa pecah. Nah, itu yang menjadi bahaya. Maka disinilah peran tubaosius. Ketika kita menelan, jadi kalau merasakan telinga nggak enak, itu sebenarnya cukup tinggal nelen aja. Karena ketika kita menelan, ster di tuba Eustachius ini akan terbuka. Maka sekarang antara telinga tengah dengan hidung akan ada hubungan, gitu kan. Nah, kalau ada jalan, maka akan pindahlah partikel-partikel udara di sini menuju ke hidung sampai nanti tekanannya sama. Kalau tekanannya sama, baru dia akan diem. Tapi kalau ada perbedaan tekanan, dia akan menuju ke tekanan yang lebih rendah. Nah, inilah fungsinya tuba Eustachius. Tetapi kita juga harus berhati-hati karena tuba ini menghubungkan hidung dengan telinga. Adik perlu berhati-hati besok kalau menemui pasien ya, ada yang sakit pilek, terus kemudian dia mengabaikan saja, dibiarkan pileknya berminggu-minggu. Itu nanti kumannya, patogennya akan jalan ke telinga. Akhirnya infeksinya menyebar ke telinga. Bahkan juga bisa menyebar ke tadi yang kita bicarakan di depan. Karena tadi kan sinusnya bisa ngeluarin sekret ke hidung ya. Berarti ada hubungan juga antara sinus dengan hidung. Infeksinya bisa ke telinga, bisa ke sinus gitu ya. Akhirnya menambah masalah. Nah, kalau udara itu sudah berhasil lewat nasofaring, dia akan turun lagi. Di bawahnya nasal ada oral, jadi ini adalah faring yang setinggi mulut. Mereka juga punya tonsil. Sesuai namanya, tonsila palatina karena dia posisinya di palatum, langit-langit mulut. Ada juga tonsila lingualis karena posisinya di lingual. Lingual itu adalah lidah. Nah, jadi ada tonsila palatina dan di lingual. Yang lingual saya nggak bisa dapat gambarnya karena dia ada di bagian lidah paling belakang. Jadi visualisasinya agak sulit. Belum ada gambar yang saya temukan tonsila lingualis yang asli ya. Kalau gambar-gambar yang kartun-kartun sih ya ada. Nah, seperti tonsil yang tadi di faring, tonsila faringea, ini juga berperan pada sistem imun. Nah, dan yang struktur penting di sini, di bagian faring posterior, adik-adik mungkin dulu waktu kecil pernah nyobain masukin jari ke mulut, terus rasanya kok kayak pengen muntah gitu ya. Sebetulnya adalah karena kalian menyentuh faring posterior, jadi bagian mulut paling belakang, dinding belakang. Nah, itu ada reseptor muntah tuh. Nah, terus kaitannya dengan farmasi apa? Kadang-kadang sediaan obat itu ada yang besar-besar banget. Sehingga beberapa orang kesulitan menelan, begitu mau ditelan malah dia nyangkut di sini terus orangnya muntah gitu ya, pengen muntah. Itu bukan karena bau obatnya muntah, bukan juga karena efek samping obatnya yang bikin muntah ya. Kalau tidak paham bahwa ada reseptor muntah di situ mungkin akan dikira wah alergi atau apa gitu ya. Dan sebetulnya hanya karena ukuran obat yang terlalu besar sehingga menyentuh faring posterior. Sehingga sediaan obat perlu diperkirakan juga jangan sampai terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya terlalu besar bagi orang-orang tertentu ya sebaiknya mungkin bisa dibelah dulu gitu ya, diedukasi masyarakatnya ya. Kalau obatnya boleh dibelah, karena kan ada juga yang obat-obat harus utuh ya. Kalau boleh dibelah ya dibelah dulu supaya tidak menyentuh faring posterior hingga malah muntah itu tadi. Nah, kalau dia sudah berjalan tadi nasofaring di sini orofaring, dia akan lanjut ke laring. Diingat-ingat laring itu ada di bagian depan atau anterior, bukan di belakang. Yang di belakang itu adalah saluran cerna. Nah, laring ini juga punya peran yang sangat penting karena di sana ada ini.
kartilago yang namanya epiglotis. Dia itu yang mengatur aliran. Pada saat kita tidak makan, tidak menelan, epiglotis ini berdiri seperti ini. Kenapa dia berdiri? Supaya udara bisa masuk ke laring. Tetapi pada saat kita menelan, maka epiglotis ini akan mendatarnya ke belakang. Maka dia akan nutupin lubang ini. Sehingga makanan dari mulutnya, ini celah mulutnya, itu masuk tidak punya pilihan lain, hanya akan ke esofagus, ke saluran cerna. Nah, kalau fungsi ini terganggu atau kalau kalian kan sering mungkin ya dinasihati jangan ngomong sambil makan. Nah, itu karena ketika makan menelan itu harusnya epiglotis bakalan mendatar. Tapi kalau sambil ngomong itu kan tadi proses ekspirasi. Jadi pasti saluran napasnya akan terbuka. Tapi malah makanan itu bisa masuk ke saluran napas dan saluran napas itu tidak diciptakan untuk mengabsorpsi makanan maupun minuman. Maka dia adalah penyumbatan saluran napas bisa sampai ke meninggal dunia. Supaya tidak terjadi ada satu epiglotis, kedua adalah plika vestibular. Jadi ada lipatan di laring. Ini yang atas yang namanya plika vestibular. Kalau yang bawah ini namanya plika vokalis. Tadi yang untuk raya membentuk suara. Nah, plika vestibular ini dia menjaga dengan apa? Ketika kita nelan, plika kanan dan plika kiri akan mendekat, nutupin saluran napas kita, sehingga ini menjaga supaya lebih aman lagi, tidak ada yang berhasil masuk. Terus punya untuk mekanisme imunnya gimana? Tadi yang atas punya tonsil dan lain sebagainya. Di sini gimana? Masih ada nggak mekanisme imun? Ada. Masih ada mucociliary escalator. Jadi sel-sel di sini tetap ada silia-silianya. Maka kalau ada partikel yang masih bisa lolos sampai sini masih lolos, itu akan berusaha tetap di-trapping oleh saluran napas kita. Kalau dia masih lanjut lagi, nah, udara itu akan masuk ke trakea. Trakea ini kayak selang ya, panjang begitu, disusun oleh kartilago yang bentuknya huruf C. Nah, bentuk huruf C ini juga bukan tanpa tujuan. Dibentuk oleh kartilago supaya apa? Supaya saluran napas tetap tegak apapun kondisinya. Karena kartilago itu kaku seperti tulang ya, seperti tulang. Jadi mau kita lagi tidur, pingsan atau apapun, ini saluran napas trakea ini akan selalu terbuka. Tetapi kenapa disisain sedikit di bagian belakang? Ditutup sekalian dengan kartilago. Ingat, tadi di belakang ada saluran cerna. Nah, kalau ini ditutup dengan kartilago semua, nanti pada saat kita makan, esofagusnya akan sempit. Ya, jadi supaya makanan itu bisa masuk dengan baik, dengan mudah ke dalam lambung, ini bagian belakang dari trakea ini tersusun otot yang lebih lentur tentunya daripada kartilago, sehingga nanti kalau makanan lewat fleksibel, bisa memberi jalan makanan. Nah, untuk mekanisme pertahanan masih sama, ada mucociliary pakai panah. Ini namanya adalah karina. Karina ini reseptor batuk. Jadi teman-teman perlu kita sadari bahwa itu bukan selalu sebuah penyakit. Batuk itu adalah mekanisme tubuh kita sebetulnya untuk berusaha membuang tadi partikel yang berhasil masuk ke saluran napas. Kita tidak mau dia masuk lebih ke bawah lagi, maka kita batukkan. Nah, inilah yang mendasari apa? Kalau orang sakit batuk, batuknya berdahak, tidak boleh diberi obat batuk kering. Karena orang batuk berdahak berarti dia mengeluarkan lendir ya. Kapan kita mengeluarkan lendir? Kita mengeluarkan lendir ketika ada patogen tadi, ketika ada iritan. Jadi itu respon yang normal, menghasilkan lendir yang banyak untuk mentrepeng. Kalau kita malah menghentikan batuknya, karena kalau obat batuk kering itu biasanya
kerjanya adalah dengan menekan pusat batuk biar tidak terjadi batuk. Nah, kalau dia batuk berdahak, di sini di saluran napasnya banyak dahaknya, pusat batuknya ditekan, jadi orangnya nggak bisa batuk. Apa yang terjadi? Malah ngumpul itu mukus-mukus di saluran napas nggak bisa dikeluarkan. Ya, memang batuknya terus kemudian berhenti nggak batuk, tapi apa sesak ya, karena apa namanya dahaknya itu nggak bisa keluar. Mungkin rasanya juga nggak nyawarin kok susah. Nah, maka mekanisme obat-obatan batuk berdahak itu bukan menghentikan batuknya, tapi memfasilitasi bagaimana mukus itu bisa keluar. Caranya gimana? Satu, biasanya diencerkan. Kedua, diperbaiki fungsi siliasinya. Karena secara fisiologis silia ini yang berperan untuk memobilisasi mukus-mukus yang dihasilkan dari para pathogen gitu ya. Nah, jadi sekarang teman-teman sebagai nanti orang analisis mengetahui sesinya apa ada bentuk macam masalah ini gitu ya. Nah, itu karena kita kembalikan pada fungsi normal itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Kita pertimbangkan itu. Kemudian nanti setelah dari terakhir lanjut ke bronkus, dia di sini mekanisme pertahanannya masih sama, bronkus siliari eskalator. Yang khas dari bronkus ini, karena ukurannya makin lama makin kecil, tentu strukturnya juga akan berubah. Yang tadinya kartilagennya banyak, makin kok itu kartilagennya makin sedikit. Bahkan yang di bronchialis terminalis itu bronchiolus sebelum area respiratorius, area pertukaran gas itu hanya terdiri dari otot polos. Padahal otot polos itu bisa kontraksi, jadi bronkokonstriksi atau penyempitan bronkus ketika otot polosnya itu kontraksi. Kapan dia kontraksi? Ini sebenarnya mekanisme tubuh juga untuk melindungi diri. Ketika ada iritan, dia itu berkonstriksi itu tadi, bronkokonstriksi, menyempitkan saluran nafas. Biar apa? Kamu nggak boleh masuk. Jangan sampai dia masuk di dalam lagi. Dia tutup. Gitu. Nah, tapi kalau dia tutup itu jalannya, ya nggak bisa masuk, tidak hanya patogennya, darah juga tidak bisa masuk, ya kan, orangnya tidak bisa napas. Nah, karena dari itu kita pelajari gimana ya supaya bisa melebar. Ditemukanlah ada reseptor beta 2 adrenergik di saluran napas itu, di otot polosnya. Reseptor ini akan terangsang kalau diberi obat-obatan simpatomimetik atau obat lain, misalnya golongan beta agonis. Dia akan memicu terjadinya dilatasi. Nah, jadi disinilah kemudian bisa melegakan saluran napas melalui reseptor beta 2 adrenergik. Tapi ada hal yang perlu kita pertimbangkan. Zaman dulu ketika masih belum sebaik sekarang ya, ada obat namanya beta blocker. Nah, beta blocker ini biasanya adalah obat-obatan jantung. Karena apa? Di jantung itu ada reseptor beta juga, tapi beta 1. Kenapa kok betanya diblok kalau yang di jantung? Karena beta ini di jantung itu dia kerjanya meningkatkan kontraksi otot jantung, meningkatkan denyut jantung. Jadi efeknya ada meningkatkan tekanan darah. Maka tujuan diblok adalah untuk menurunkan tekanan darahnya. Tetapi ketika obatnya itu tidak spesifik pada beta 1, malah akhirnya mengenai beta 2, efek yang terjadi pada orang itu adalah sesak gitu ya. Nah, zaman dulu, tapi kalau sekarang obat-obatan sudah lebih baik, sudah lebih spesifik. Nah, ini sama dengan yang tadi. Nah, kalau kita lihat dari pertahanan tubuh saluran napas yang cukup ketat tadi ya, sebetulnya juga tidak mudah untuk partikel-partikel itu. Kalau partikelnya besar di atas 10 mikron, ini dia akan berhenti di hidung dan faring. Buktinya apa? Kalian kalau pas lagi kerasa terpapar oleh debu yang banyak ya
terpapar, misalnya lagi jalan di tengah jalan itu, di pinggir jalan itu banyak debu-debu yang kelihatan gitu ya. Nanti terus kemudian begitu sampai rumah coba cari harta karun, kalian akan dapat. Kenapa? Ya karena partikel tadi tertrapping oleh mukus yang kita punya di hidung. Berarti partikelnya cukup besar. Tapi kalau partikelnya lebih kecil, dia akan bisa lebih jauh sampai trakea dan bronkus. Lebih kecil lagi dia sampai saluran napas kecil. Kalau yang bisa sampai alveolus ukuran berapa? Harus di bawah 2 mikron. Tapi lebih dari 0,5 mikron. Kenapa kok harus lebih besar? Karena kalau terlalu kecil, saking kecilnya dia masuk, keluar lagi. Nah, jadi dia tidak terdeposit atau tidak terperangkap si alveolus. Dia akan masuk dan keluar lagi. Kalau kurang 1,5. Terus apa pentingnya kita tahu ukuran-ukuran ini? Teman-teman di farmasi mungkin akan mengembangkan obat-obatan yang akan diberikan lewat napas. Maka teman-teman harus mempertimbangkan ukurannya. Obat itu mau disampaikan di mana? Organ targetnya mau di mana? Kalau mau biar dia sampai ke alveolus, maka buatlah di ukuran 0,5 sampai 2 mikron. Kalau terlalu besar, belum sampai alveolus, dia sudah terperangkap duluan. Nanti diteliti, oh ternyata obat saya tidak bermanfaat, tidak ada fungsinya, tidak terbukti bahwa ini bisa menyebabkan hal yang diinginkan. Ternyata bukan karena obatnya atau bahan aktifnya yang salah, tetapi karena ukurannya yang salah. Nah, memang memberikan obat lewat hidung itu suatu tantangan karena kita punya pertahanan saluran napas yang cukup ketat ya, gitu. Nah, kemudian nanti kalau udara sudah sampai alveolus, itu fase berikutnya adalah harus bisa berpindah, oksigen itu harus bisa berpindah ke pembuluh darah. Karena tadi tujuannya adalah jaringan. Jaringan itu tempatnya jauh, maka kalau mau sampai jaringan, dia harus sebentar. Kalau sampai jaringan, dia harus numpang di pembuluh darah supaya bisa ditransport. Karena dari itu secara histologis paus itu selalu dibungkus oleh kapiler yang sangat padat. Nah, karena itu nanti untuk tempat pertukaran. Kalau kita lihat lagi histologisnya, karena dia adalah tempat pertukaran, supaya gasnya bisa tembus masuk ke pembuluh darah, maka selnya ini harus tipis, sehingga dia terdiri dari sel pneumosit tipe 1. Dan kalian lihat tidak ada lagi silia-silia di sini, karena silia itu cukup tebal. Maka kalau ada silia di sini susah nanti oksigennya mau ke pembuluh darah maupun karbon dioksidanya mau ke alveolus. Nah, tetapi memang ada sel-sel yang agak besar ya. Ini yang pneumosit tipe 2. Dia fungsinya adalah untuk menghasilkan surfaktan. Kita ke surfaktan dulu, ini dilewatin aja nggak apa-apa. Nah, surfaktan itu cairan khusus. Kenapa dia khusus? Karena strukturnya itu kepalanya itu hidrofilik. Hidro itu air, filik itu suka air. Maka kepalanya itu akan nempel dengan permukaan alveolus yang isinya air. Nah, terus buat apa? Kita bayangkan dulu ya. Ini ada 2 buah kertas. Kertasnya ini kering. Ketika kertas kering yang satu kan begini, kemudian saya pisahkan lagi, nggak ada masalah. Mudah sekali buat saya. Tetapi ketika kertas ini saya pisahin dengan air, maka kertas ini akan menjadi lengket, ya kan? Mau saya pisahin begini, aduh susahnya. Ya gini, diginiin, baru bisa terpisah. Itu yang terjadi pada alveolus. Alveolus itu bagian dalamnya sini, itu dilapisi oleh H2O. Masih belum ketemu jawaban terangnya ya, apa fungsi H2O di situ. Mestinya pasti akan ada fungsinya, cuman kita aja yang belum tahu ya. Nah, tetapi H2O disitulah yang menyebabkan kemudian dinding alveolus itu saling tarik-menarik gitu. Nah, jadi
untuk kolaps, untuk kempes. Supaya tidak mudah kempes, maka ada si surfaktan tadi, karena kepala hidrofilik akan menempel pada air tadi, sedangkan ekornya akan ada di belakang sana, sehingga dia membuat air ini tidak langsung berdekatan dengan air di dinding seberangnya gitu ya. Nah, ini menurunkan gaya tarik menarik atau tegangan permukaan yang ada alveolus sehingga tidak mudah kolaps. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika jumlah mau fungsi atau struktur dari surfaktan ini belum sempurna. Misalnya pada siapa? Pada anak prematur. Bayi prematur itu sering kekurangan surfaktan, sehingga bayi-bayi prematur itu resikonya besar sekali untuk mengalami gagal napas. Kenapa? Karena pada saat dia EASI, kemudian alveolusnya mengempis gitu, itu bahkan bisa kemudian kolaps dan dia susah untuk mengembangkannya lagi. Akhirnya dia menjadi gagal napas. Nah, apakah kalau orang dewasa aman? Enggak juga. Orang dewasa yang merokok itu akan merusak pneumosit tipe 2 yang tadi menghasilkan surfaktan, sehingga parunya sulit ngembang. Nah, nyatanya orang yang ngerokok sehat-sehat aja, iya, karena kita punya cadangan yang besar. Besok kan praktikum fungsi paru kalian akan lihat bahwa sebenarnya kalau kita napas biasa itu palingan cuma sekitar 400-500 cc. Tapi sebetulnya paru itu bisa nampung sampai 3000-an cc. Berarti punya spare besar banget. Maka ketika ada gangguan nggak kerasa. Kapan nanti kerasa udah nggak mampu kompensasi tubuhnya. Jadi tubuh kita itu akan selalu berusaha kompensasi, makanya kita merasa enak. Tapi kalau nanti dia sampai sudah gagal baru muncullah gejala. Jadi bukan berarti terus dalam itu baik-baik saja. Bisa jadi sudah terjadi sesuatu, cuman kita masih mampu kompensasi. Nah, lihat-lihat masih ada yang ngerokok nggak di sini? Biasanya sih kalau mahasiswa kedokteran sama farmasi sih enggak ya, karena sudah sadar. Kemudian mekanisme pertahanannya gimana ya? Tadi silia itu tebal, maka ada pertahanan yang lain yang dia punya. Namanya makrofag. Makrofag ini sel imun, dia di sini sudah dalam bentuk aktif. Jadi begitu ada patogen datang, dia bisa langsung nyaplok. Nah, karena fungsinya untuk fagositosis atau makan ya. Jadi akan segera langsung dieliminasi oleh si makrofag ini. Sangat luar biasa. Nah, kemudian itu baru cerita tentang saluran napasnya. Nanti itu menjadi dasar bagaimana proses respirasi itu bisa terjadi. Sebelum lanjut, mau dikonfirmasi dulu tidak? Tidak, kita lanjut dulu ya, biar cepat ya. Nanti 11.30 selesai. Nah, teman-teman lihat ini oksigen dari luar, dia harus sampai di sel. Caranya gimana? Satu, dia harus masuk dulu ke paru. Ini yang kita sebagai proses ventilasi. Pertukaran udara antara atmosfer dengan paru. Nah, itu yang berperan adalah otot-otot tadi ya. Kalau sudah berhasil, apa yang harus terjadi? Difusi. Oksigen itu harus pindah ke kapiler, CO2-nya dibuang ke alveolus. Setelah dia berhasil kapiler, apa yang harus dilakukan? Darah dan jantung ini harus mentransport oksigen tadi sampai ke jaringan. Baru nanti di jaringan dilepaskan dan bisa berdifusi menuju ke sel. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Sekarang kita lihat seperti apa sebetulnya prosesnya. Ventilasi, kita langsung aja. Ventilasi itu adalah pertukaran udara dari atmosfer ke paru. Yang dari atmosfer harus masuk ke paru. Caranya gimana? Caranya, otot-otot yang ada di dinding dada, diafragma ini harus kontraksi. Jadi, contoh ini gambar diafragma ya. Diafragma itu salah satu otot utama inspirasi. Dia kalau dalam kondisi rileks itu seperti kubah begini, cembung. Tetapi ketika dia kontraksi, dia akan mendatar. Set. Nah, terus ketika dia mendatar, paru akan ikutan turun. Nah, inilah peran pleura. Kenapa kok paru bisa ikutan turun? Itu gara-gara pleura. Jadi aslinya paru itu kalau nggak dibungkus sama
pleura, nggak ditarik sama pleura, dia tuh kelas seperti ini, seperti yang gambar sini. Kempes gitu, karena secara histologis dia terdiri dari ketapel. Kalau nggak ada yang tarik ya dia akan kecil gitu ya. Lah kok bisa ditarik? Karena pleura tadi itu lengket dengan dinding dada dan dengan paru. Jadi yang bagian dalam lengket dengan paru, yang bagian luar lengket dengan dinding dada. Sehingga celah di tengahnya, nah ini ada celah di tengahnya. Celahnya ini yang punya peran. Celahnya ini memiliki tekanan yang lebih rendah daripada paru. Maka sesuai hukum fisika, kalau ada tekanan yang lebih rendah, dia pasti akan menuju ke tekanan yang lebih rendah. Maka udara di sini akan kemudian tapi nggak bisa pindah ya udaranya. Karena pleura ini tidak bisa ditembus oleh udara. Cuman udaranya ini kan akan bergerak ke sana, gerakannya itu. Hingga kemanapun dinding dada bergerak, ataupun diafragma bergerak, paru ini akan ikut. Kalau diafragmanya turun, parunya ikut turun. Diafragmanya otot dadanya ngembang, dia akan ikut ngembang. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa inspirasi. Karena ketika kemudian parunya mengembang, ruangannya jadi lebih luas, maka tekanan di dalamnya akan menjadi turun. Dan kalau ruangannya luas kan lebih nggak berdesak-desakan kan, maka tekanannya akan rendah, lebih rendah dari tekanan atmosfer, maka tanpa diapakan udara itu kemudian akan masuk dengan sendirinya ke dalam paru. Nah, kalau ekspirasi gimana? Kalau ekspirasi biasa, seperti adik-adik pas lagi duduk seperti ini, itu terjadi hanya karena otot inspirasinya tadi rileks. Jadi kembali bentuknya begini. Akhirnya dia dorong parunya, tekanan di paru jadi tinggi, udaranya keluar. Belum lagi karena paru kita punya serabut elastik tadi yang kemudian mengkerut ya, sehingga tekanannya menjadi tinggi, udaranya keluar. Nah, itu untuk ekspirasi, tapi ekspirasi biasa. Kalau ekspirasi paksa, besok saat praktikum diminta untuk ekspirasi sebanyak-banyaknya, itu harus memperkerjakan otot-otot ekspirasi, tidak bisa hanya mengistirahatkan otot inspirasi. Nah, ini besok kan depan ya yang akan kita lakukan. Adik-adik akan memeriksa fungsi paru, terutama fungsi ventilasinya, pakai alat namanya spirometer. Pemeriksaannya namanya spirometri. Kenapa dia bisa melihat fungsi ventilasi paru? Karena alat ini bisa mendeteksi seberapa banyak sih udara yang kamu keluarkan atau kamu hirup ke dalam paru gitu ya. Seberapa cepat kamu bisa memasukkan atau mengeluarkan, terutama pada saat mengeluarkannya, kalau kecepatannya. Kalau banyak udara yang bisa dimasukkan ke dalam paru, nanti berarti yang keluar juga bisa banyak. Nah, itu nanti kapasitas vital atau kapasitas parunya itu akan besar. Jadi kalau parunya mampu mengembang, tidak ada keterbatasan paru untuk mengembang, berarti normal. Tapi kalau kok hasilnya kecil ya, nggak bisa ngembang banyak ya, sehingga kapasitas vital kecil, ini yang kita sebut gangguan restriksi. Jadi alat ini bisa membedakan ini ada gangguan restriksi atau keterbatasan kembang tadi, atau obstruksi. Obstruksi taunya dari mana? Kalau lancar jalannya, harusnya udaranya itu waktu disuruh ayo ekspirasi sekuat-kuatnya, cepat-cepatnya, udaranya akan keluar cepat, bus gitu ya. Grafiknya akan kelihatan turunnya cepat gitu. Tetapi ketika saluran napasnya sempit, maka aliran itu dilambat. Akan kelihatan, nanti di grafiknya kelihatan, di angkanya juga kelihatan. Kok kecepatannya lambat? Nah, ini berarti ada obstruksi. Kapan ini dipakai? Biasanya untuk membedakan penyakit-penyakit penyumbatan saluran napas yang reversible dan irreversible. Reversible itu bisa kembali ya. Contoh yang bisa kembali adalah asma. Asma itu kalau pas kumat memang sesak gitu ya, penyempitan terjadi. Tetapi pada saat tidak kumat itu saluran napasnya baik-baik aja. Nah, maka kalau orang yang asma itu ketika diperiksa dengan spirometer hasilnya jelek, itu kita kasih obat-obatan bronchodilator, kemudian dicek lagi, itu hasilnya menjadi baik.
Itu cirinya asma. Tapi kalau penyakit paru habis sebelum dikasih dan setelah dikasih tidak beda signifikan. Berarti penyempitan tidak bisa sempurna. Ini penyakit paru obstruktif kronis. Nanti kalian akan bisa lihat ada grafik ini. Setiap tarik nafas naik, setiap keluar kartu buku. Kalau nariknya banyak ya naik banyak. Kalau keluarnya banyak kelihatan banyak begini. Nah ini yang tadi saya bilang. Kalau cepat grafiknya akan tajam begini. Tapi kalau turunnya pelan, lambat gini, nah itu berarti ada obstruksi. Nah, nanti akan banyak kita bahas ya faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil spirometer. Nanti kalian akan bahkan punyamu dengan kelompok lain itu kapasitas vitalnya kok beda-beda, itu karena apa? Nanti kalian akan bahas nih faktor-faktor ini. Ada fisiologis, ada faktor patologis. Faktor fisiologis yang memang normal ya. Usia orang berapapun kan nggak dibilang sakit, bukan berarti usianya 70 itu adalah suatu penyakit kan. Nah itu faktor fisiologis itu maksudnya begitu. Nah kalau patologis itu memang hanya terjadi pada suatu penyakit ya. Ototnya lemah, jadi bisa mengerjakan atau mengembangkan dada tadi. Sarafnya lemah, ada pembesaran organ, jadi parunya nggak leluas mengembang. Nah ini yang membuat kapasitas vital kemudian turun. Kalau apa namanya penyakit jalan nafas itu dipengaruhi dari ukuran saluran nafasnya. Nah kita kan tadi enak ya, napas tuh nggak usah mikir, tadi bisa inspirasi karena kontraksi otot. Ekspirasinya cuma karena ototnya rileks. Siapa yang ngatur kapan ototnya itu harus kontraksi, kapan ototnya itu harus relaksasi? Itu adalah dorsal respiratory group. Ini adalah pusat napas di medula oblongata, batang otak. Kalau dia aktif, maka ototnya akan aktif juga. Kemudian terjadi inspirasi. Nanti dia akan kemudian tidak aktif. Jadi dia aktif, tidak aktif, ritmis, aktif, tidak aktif gitu ya. Ketika tidak aktif ya ototnya kembali rileks, maka terjadilah ekspirasi. Sehingga kita nggak perlu mengingat kapan harus inspirasi, ekspirasi gitu. Nah, cuman pola nafas ini kadang bisa berubah. Karena apa? Karena pusat napas itu menerima instruksi dari berbagai macam reseptor. Dia akan mengatur napasnya sesuai dengan informasi yang dia terima. Salah satu informasi penting itu diberikan oleh kemoreseptor, reseptor kimia, yang bisa mendeteksi adanya penurunan oksigen, peningkatan CO2, atau peningkatan flux. Itu adalah kemoreseptor perifer yang ada di arteri, karotid, dan di aorta. Nah, kalau yang di kemoreseptor sentral dia ada di itu hanya bisa mendeteksi peningkatan H+ di cairan cerebrospinal, atau dapat H+-nya dari mana? Dari CO2 yang banyak di darah gitu ya. Nah, dengan adanya seperti itu kan tadi dia bisa ngatur. Kalau CO2-nya banyak, darahnya terlalu asam, maka pusat napas ini akan memerintahkan otot-otot napas untuk hiperventilasi. Kamu harus ekspirasi lebih panjang, keluarkan CO2-nya gitu ya. Nah, jadi pola napas berubah itu hasil dari respon pusat napas atas adanya laporan dari bawah. Nah, kita mau pH di batas normal 735 sampai 745, caranya dengan ngatur ventilasi yang dideteksi oleh kemoreseptor kalau ada perubahan-perubahan tadi. Nah, ini yang sentral ya. Yang sentral ada di medula oblongata. Dia tidak mendeteksi H+ langsung karena H+ tidak bisa menembus barrier ini, namanya blood-brain barrier. Maka yang bisa menembus siapa? CO2. Jadi CO2 darah yang tinggi itu akan menyebabkan perpindahan CO2 tersebut ke cairan yang ada di otak ya, cairan cerebrospinal. Nanti kalau ketemu air, jadilah dia menjadi H+. Nah, H+ yang tinggi nih yang akhirnya dideteksi oleh reseptor sentral. Nah, responnya hiperventilasi. Kalau perifer, selain CO2 dan H+, dia mendeteksi juga penurunan oksigen. Caranya adalah karena ada reseptor yang
ada di sel glomus, di arteri karotis maupun arteri aorta itu, dia itu akan taunya kok oksigen dikit, itu karena nanti akan ada reseptor tuh yang nggak dapat gandengan, gampangannya gitu. Kalau oksigennya banyak, semuanya dapat gandeng oksigen. Tapi kalau oksigennya sedikit, kok aku nggak dapat gandengan, ribut dia. Nah, ribut dia terus mengaktifkan kanal-kanal ini, lapor dia lewat saraf sampai ke otak. Nah, mudahnya gitu, gampangannya ceritanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya, kalau peningkatan CO2 itu yang melaporkan ada sentral, ada perifer. Tapi kalau oksigen yang lapor hanya yang perifer, karena yang sentral tidak bisa mendeteksi penurunan oksigen. Nah, nanti hiperventilasi kalau sudah baik baru di stop. Oke, sudah baik, nggak usah hiperventilasi lagi gitu ya. Itu namanya negatif feedback. Jadi feedback ungkapan yang berikutnya karena ini sudah oke gitu ya. Nah, kalau dia sudah berhasil ventilasi, tantangan selesai. Masih tukaran gas di alveolus. Ini oksigen tuh harus bisa pindah dari alveolus ke kapiler. CO2 harus bisa pindah dari kapiler alveolus. Yang mempengaruhi siapa? Kelarutan gasnya itu sendiri. Gasnya mudah larut enggak gitu ya. Nah, kelarutan gasnya tidak berubah ya, tetapi ini buat kecepatan antar gas itu berbeda. Terus kemudian syarat yang harus ada perbedaan tekanan. Jadi kalau kita naik ke atas gunung, tekanannya sangat rendah, sampai-sampai tidak terjadi perbedaan tekanan antara udara di alveolus dengan di kapiler, maka tidak akan terjadi difusi. Orangnya akan bisa meninggal dunia karena nggak ada oksigen yang masuk ke kapiler, gitu ya. Itu pentingnya tekanan yang berbeda ya. Jadi tekanan harus cukup tinggi untuk bisa mendorong oksigen masuk. Kemudian ketebalan ini kalau orang normal nggak masalah. Tapi kalau orang sakit, kemudian menjadi tebal, ini akan menjadi tidak bisa difusi. Oksigennya akan terhambat untuk pindah, keduanya pun begitu. Kemudian luas permukaan. Ini kenapa paru itu bukan cuma 2 buah balon kanan kiri, tapi dia tadi seperti anggur ya, kecil-kecil. Dinding alveolus yang kecil-kecil itu kalau kita bentangkan itu luasnya seluas lapangan tenis. Padahal parunya cuma sekecil itu ya. Kenapa dikecil-kecil? Supaya dindingnya banyak. Sehingga dari dinding itulah area untuk bertukar tadi karena ada ketemu antara alveolus dengan kapiler. Tetapi walaupun ada alveolus dan kapiler, harus kompak. Nah, ini rasio ventilasi perfusi ini maksudnya kompak. Kalau ada ventilasi atau udah masuk sampai ke alveolus, harus diiringi dengan darah yang mencapai di kapiler paru. Ini yang normal, yang tengah. Udaranya masuk, darahnya lewat. Darah yang tadinya tidak kaya oksigen, dia miskin oksigen jadi warnanya abu-abu, lewat alveolus jadi merah. Jadi kaya akan oksigen karena kemudian oksigennya bisa ke sini. Tapi kalau misalnya terjadi penyumbatan saluran napas, walau pembuluh darahnya baik, dia lewat situ tidak akan terjadi apapun karena tidak ada oksigen yang mau ditarik dari sini. Maka percuma dia lewat ya. Ini shunt namanya. Kebalikannya, saluran napasnya baik ya, tapi pembuluh darahnya tersumbat. Maka percuma aja udara masuk, tapi nggak ada yang bawa. Oksigennya tidak dibawa ke sana. Nah, ini kita sebut ruang rugi. Karena apa? Rugi udah sampai alus ternyata nggak jadi diangkut. Nah, supaya nggak ketuker antara shunt sama ruang rugi atau alveolar dead space ya. Kalau yang ruang rugi dead space itu yaitu udah sampai ujung tapi rugi. Kenapa rugi? Nggak ada yang diajak tukeran. Percuma dia sampai ujung gitu. Nah, jauh sampai ujung nggak diangkut lagi. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, kalau baik, tadi semua kondisinya baik, dia akan ditransport. Tantangan lagi. Oksigen itu tidak mudah larut di plasma. Yang larut cuma 2%. Jadi kalau kita mau bawa oksigen ke jaringan harus minta bantuan sama hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kayak mobil. Mobilnya itu punya kursi 4. Nah, karena
tiap molekul hemoglobin bisa mengangkut 4 oksigen. Dia punya 4 tangan. Nah, teman-teman dulu waktu COVID mungkin pernah beli oximeter ya. Terus lihat berapa ya saturasinya gitu ya. Yang normal kan di atas 96%. Ini maksudnya 96% itu apa? Maksudnya itu adalah seberapa banyak kursi dari hemoglobin yang mengangkut oksigen. Jadi kalau 100% itu artinya semua kursi hemoglobinnya penuh gitu ya. Jadi hemoglobinnya nggak ada yang nganggur, semuanya ngangkut oksigen. Ini bisa terjadi kalau apa? Kalau jumlah oksigennya cukup ya. Kalau jumlah oksigennya kurang, walaupun mobilnya banyak, HB-nya banyak, tapi percuma aja penumpangnya memang sedikit. Sehingga saturasinya atau yang terpakai itu cuma 50% misalnya kalau di gambar ini ya. Nah, kalau kita orang biasa, manusia tuh kalau udah sampai 50% ya sepertinya sulit ya untuk bertahan ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah kalau ketika hemoglobin itu tidak berikatan dengan oksigen, dia tuh warnanya biru ternyata. Jadi orang-orang berdarah biru itu mungkin kurang oksigen ya. Karena kalau hemoglobin mengangkut oksigen walaupun cuma satu, dia akan berubah warna menjadi merah. Itu beneran nggak bercanda ya. Nah, karena ketika dia tidak mengangkut oksigen itu warnanya biru, maka ketika ada banyak hemoglobin yang tidak mengangkut oksigen atau kita sebut itu sebagai deoksihemoglobin dan kadarnya sampai di atas 5 gram per desiliter, orang itu akan mengalami sianosis atau kebiruan. Kebiruan gimana? Kelihatan di bibirnya kelihatan biru, di mukosa-mukosa tangannya kelihatan biru gitu ya, mulutnya gitu. Nah, ini salah satu ciri ya, biasanya oksigennya kurang. Nah, uniknya lagi ikatan antara hemoglobin dan oksigen itu hubungannya nggak linier, jadi nggak lurus gini. Nah, ini menguntungkan sih, karena kalau misalnya kita tiba-tiba dia di daerah yang tekanan oksigennya rendah, ini kan tekanan oksigen ya, kemudian ini saturasi hemoglobinnya tadi. Tiba-tiba ada penurunan gitu ya, dari 100 ke 80. Itu saturasinya nggak langsung anjlok ke 80 juga, tapi masih di 95 ini. Artinya apa? Kita masih bisa mampu menghantarkan oksigen itu sampai ke jaringan, karena saturasinya masih baik gitu. Tapi artinya kita berarti harus hati-hati juga. Ketika meriksa oximeter terus oh saturasinya 89, nggak apa-apa. Itu cuma turun sedikit, normalnya 96 lebih. Sini cuma turun berapa? Turun 7, nggak apa-apa. Jangan gitu. Coba dilihat kalau 89 kira-kira di sini ya, itu oksigennya udah tinggal berapa? 60. Turunnya udah jauh. Nah, itulah kenapa kita jangan menyepelekan penurunan saturasi oksigen yang kelihatannya tidak banyak, karena itu sebenarnya tekanan oksigen di darahnya turun jauh gitu ya. Nah, kalau nanti dia sudah berhasil ditransport, dia akan sampai jaringan nih. Di jaringan ya, tinggal dilepas nanti oksigennya, dia akan pindah ke jaringan. Nah, di jaringan karena di sana adalah tempat metabolisme, dia akan menghasilkan banyak CO2, sehingga CO2 ini tekanannya lebih tinggi. Sesuai hukum difusi tadi, kalau tekanannya lebih tinggi, maka dia akan berpindah ke tekanan yang lebih rendah. Nah, bedanya untuk transport CO2 ini, memang dia lebih larut ya dibandingkan oksigen, tetapi tetap tidak bisa mengandalkan untuk bisa dibawa kembali ke alveolus. Sebagian dia akan terikat oleh hemoglobin, nanti sebagian besar justru terbawa bukan dalam CO2. Dia akan terbawa dalam bentuk HCO3-. Jadi kalau kita lihat reaksinya di sini, CO2 yang banyak ini cuma sebagian kecil aja yang larut. Nanti kalau yang di sini udah jenuh, aku udah nggak bisa lagi nerima kamu. Kamu masuk aja ke dalam sel darah merah. Biar apa? Biar dibantu B buat diangkut ya. Dibantu juga sama enzim namanya karbonik anhidrase. Udah ada keterangannya karbonik anhidrase. Dia yang mengubah jadi
nanti akhirnya jadi H+ dan HCO3-. Nah, nanti HCO3-nya kalau sudah banyak di dalam dia akan keluar. Nah, dalam bentuk ini nanti akan tek 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 gitu ya. Sampai di kapiler paru bukan berarti terus kita mengeluarkannya dalam bentuk HCO3, nggak bisa. Yang bisa menembus tadi membrannya adalah CO2. Jadi HCO3- nanti akan masuk kembali ke dalam sel darah merah. Dia akan diubah kembali menjadi CO2. Baru nanti kemudian dia bisa dikeluarkan melalui alveolus ya. Masuk alveolus terus keluar pada saat kita ekspirasi. Nah, jadi prinsipnya fungsi utama sistem respirasi tadi menghantarkan gen sampai ke jaringan. Itu perjalanannya kira-kira ya seperti ini ringkasannya. Satu, dia harus masuk dulu ke alveolus. Supaya bisa masuk, tadi syaratnya ototnya harus kerja, ya kan? Pusat napasnya harus kerja, saluran napasnya harus bagus. Nanti kalau semuanya baik, maka dia bisa masuk sampai alveolus. Nanti di alveolus, supaya bisa ke jaringnya harus menggunakan hemoglobin. Makanya penting sekali teman-teman besok sebagai lini terdepan ya, mengedukasi apa pentingnya hemoglobin itu. Karena ketika hemoglobinnya kurang, berarti tadi oksigennya akan kurang. Padahal oksigen itu dibutuhkan oleh semua sel kita. Ketika selnya kurang oksigen, kalau kurangnya nggak banget-banget, paling gejalanya apa? Cepat ngantuk, cepat capek. Kenapa kok cepat ngantuk, cepat capek? Karena pembentukan energi itu efektif Pak kalau ada oksigennya. Kalau menggunakan cara aerobik, ATP ya. ATP kan untuk energi kita ya. Tetapi kalau anaerobik, dengan bahan baku yang sama, ATP yang dihasilkan sedikit. Makanya jadi boros. Dia akan gampang capek. Gitu. Oksigen nggak nyampenya tidak sepenyakit yang parah tapi cukup ganggu ya kan tanpa disadari. Belum lagi kalau itu parah sekali, HB-nya rendah, padahal jaringan maunya jaringan tuh ya dibilang egois ya gimana ya, dia memang kebutuhannya segitu ya dia maunya dipenuhin gitu. Jaringan butuhnya banyak, yang bisa diantar cuman sedikit, dia nggak mau tahu. Kamu harus gimana caranya harus tetap diantar dengan jumlah yang cukup. Maka sistem kardiovaskular kita nanti yang akan membantu mengkompensasi. Dengan cara apa? Yang biasanya sekali antar itu cukup, karena ini mobil pengangkutnya sedikit, maka mobilnya harus bolak-balik. Nggak bisa sekali angkut, 2 kali angkut. Nah, berarti siapa yang kerja keras? Jantung. Nah, nanti kalau jantungnya capek, nah nanti bisa ada yang namanya anemia heart disease. Sakit jantung karena anemia ya. Nah, jadi anemia kelihatannya gejala nggak parah gitu ya, tapi sebetulnya itu sesuatu yang sebaiknya harus segera diperbaiki. Kemarin udah praktek darah ya, yang HB-nya ternyata rendah gitu, yuk segera minum suplemen, makan makanan yang tinggi zat besi, kurangin teh. Ya. Minum teh tuh bikin zat besinya nggak bisa diserap. Banyakin malah justru vitamin C ya untuk membantu penyerapan besi. Nah, nanti kalau udah berhasil, HB-nya baik, dia bisa mentransport, sampailah dia di jaringan, dikeluarkan, difusi lagi. Gantian CO2-nya sekarang masuk ke kapiler, sebagian larut, sebagian terikat hemoglobin, nanti sebagian besar terbawa dalam HCO3-. Dibawa sampai ke kapiler paru, baru di kapiler paru akan dikembalikan menjadi bentuk CO2, kemudian kita ekspirasikan. Nah, kira-kira seperti itu perjalanan Rita dari si oksigen dan CO2. Alhamdulillah masih 11